ini juga saran sih dari teman, katanya kalau mau bikin konten lebih bagus dilihat dulu. Oke, kita mulai ya teman-teman. Ini soal sepatunya udah saya buat duluan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mau coba bikin, bisa lihat contoh soalnya di link di bawah ya. Dan ini yang saya buat ini adalah sepatu rajut ukuran sekitar 4-6 bulan, size M, panjangnya sekitar 10 cm. Aku belum tidur karena harus selesaiin pesanannya ada seorang customer aku. Ini jam 3 subuh ya. Jadi ini di step pertama kita bikin dulu half double crochetnya. Kita buat di keliling ya bunda, satu keliling sol sepatunya. Ini yang ready ya, ukuran size S, ukurannya 0,3 bulan. Nah ini udah sampai mau ujung. Nah sisa benangnya ini kita sembunyiin di bagian dalam ya teman-teman. Jadi kita rajutnya sampai penutupnya. Kemudian di step kedua kita lanjut lagi ya bunda. Di bagian kedua ini kita bikin HDC nya satu keliling sama seperti step pertama. Jadi satu keliling di baris keduanya. Kemudian kita lanjut ke step 3. Lanjut step ketiga. Di step ketiga ini kita masih satu keliling ya bunda. Jadi kita menggunakan single crochet. Satu keliling. Untuk hasil di step ketiga, jadi masih seperti ini ya bunda, belum ada lingkaran ke atasnya.
Oke, lanjut di step keempat. Kita siapkan dulu peniti plastik ya. Bisa juga menggunakan klip kertas atau benang dari rajutan kita. Kalau nggak punya peniti atau nggak punya klip kertas, bisa menggunakan benang ya. Untuk memulai lingkarannya, sepatunya ini kita lipat seperti ini. Kemudian usahakan yang di bagian sol itu, di bagian tengah ada 3 double crochet increase. Jadi itu sudah pas di bagian tengah ya kakak-kakak semua atau teman-teman semua. Kemudian dari depan kepala sepatu, setelah dilipat kita hitung 12 lubang dari depan ya bun. Setelah di 12 lubang, kita selipkan peniti atau benang. Fungsi peniti itu sendiri berfungsi sebagai penanda. Jadi kalau misalnya kita mau merubah pola, kita bisa menggunakan peniti atau klip kertas atau juga benang. Di sisi sebelah kanan sudah kita bikin penandanya, kemudian kita bikin di sebelah kirinya juga ya bunda. Oke, sisi kiri dan kanan sudah kita tandai, kemudian kita lanjut membuat rajutannya. Pertama kita buat rantai dulu sebanyak 3, kemudian kita buat double crochet sampai di samping penanda ini. Ingat ya bunda, di sebelum penanda. Penandanya itu kita taruh di bagian tadi yang di 12 lubang dari depan. Ini rajutan saya sudah sampai di belakang peniti. Kemudian kita bikin double crochet tutok sebanyak 12 kali. Nah ini udah di ke-12. Kemudian kita lanjut lagi dengan double crochet tapi sampai ujungnya ya, ditutup. Step keempat udah jadi, udah mulai kelihatan kan bodinya.
Lanjut kita ke step 5. Di step kelima ini lanjut kita ambil lagi penitinya, kemudian kita pasang di atasnya double crochet tutok yang di step keempat, jadi di atasnya itu ya. Setelah itu kita buat single crochet sampai di sampingnya penanda atau sebelum penanda ya. Ini udah sampai di samping penandanya, kemudian penandanya kita buka ya, atau penitinya. Selanjutnya kita bikin double crochet tutoknya sebanyak 6 kali. Setelah selesai double crochet tutoknya sebanyak 6, lanjut kita buat single crochetnya sampai di bagian ujung penutupnya. Kemudian di step kelima, step 6, kita ambil peniti lagi, kemudian kita taruh di lubang double crochet tutok yang di step kelima. Kemudian kita buat lagi single crochetnya sampai di samping penanda. Setelah sudah sampai di samping penanda, penitinya kita buka ya. Selanjutnya kita bikin double crochet tutok sebanyak 3 kali.
Nah, jadi tinggal double crochet tutupnya sebanyak 3, kemudian kita lanjut membuat single crochetnya sampai di akhir. Bodinya udah mulai kelihatan ya. Di step ke-6 kita buat lagi penandanya di atasnya double crochet tutok di step 5. Seperti ini contohnya. Setelah kita beri tanda, kemudian kita mulai lagi single crochet sampai di samping penanda. Setelah sampai di samping penanda, kemudian penandanya kita cabut. Lanjut kita bikin double crochet tutoknya sebanyak 3 kali. Setelah double crochet tutoknya 3 kali, kemudian kita kembali ulang membuat single crochet sampai akhir. Nah, ini hasilnya. Ini sudah saya potong ya. Jadi kalau sudah di step 6 langsung dipotong aja. Kemudian kita lanjut membuat rumbainya. Ini contoh yang sudah saya buat warna navy, dan ini ukurannya size S 03 bulan 9 cm. Step 7. Pertama-tama kita masukin dulu hakpennya di lubang paling belakang ya. Setelah itu kita bikin rantai 3 dan membuat double crochetnya 2. Selanjutnya untuk di lubang sebelah-sebelahnya kita bikin double crochetnya 3 di dalam satu lubang.
Setelah semua lubang kita isi dengan 3 double crochet, kemudian kita tutup ya. Nah, jadi deh rumbai cinta dan kasih sayangnya, hehe. Dan ini ada sisa benang yang tersisa, itu kita sembunyiin ya. Ini dah hasilnya, hehe. Gimana, mudah bukan? Ini saya udah buat di sebelah kiri, kemudian kita buat yang di sebelah kanan ya untuk kancingnya. Kita ambil sisi sebelah kanan, kemudian kita masukin hakpen. Jangan terlalu tengah ya, agak maju ke depan sedikit karena untuk bagian tempat kancing. Kemudian kita buat single crochet keliling, tapi jangan disambung ke depannya ya. Setelah di bagian ujung, kemudian kita buat lagi rantainya sebanyak 5. Setelah jadi 5 rantai, kita balik, kemudian ditambah 1 rantai lagi. Selanjutnya buat 5 single crochet. Selanjutnya kita buat single crochetnya sebanyak 5. Setelah 5 single crochet, kita buat 1 keliling di bagian pergelangan kakinya. Setelah 5 single crochet, kemudian kita bikin single crochet sampai di bagian ujung. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita buat 3 rantai, kemudian double crochet mengikuti pola sepatu.
selesai di bagian ujung. Selanjutnya ini step terakhir ya. Kita bikin single crochet mengikuti pola sepatu. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian sisa benangnya kita potong. Setelah selesai, saya biasa menggunakan busa ati untuk bagian solnya agar sepatu terlihat lebih sempurna. Hehe. Setelah selesai kita jahit kancingnya ya. Terserah mau apa aja kancingnya yang bisa dipakai. Yang penting cocok untuk sepatunya. Dan tara, ini dia hasilnya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua ya.